Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersuka cita jika hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam doa pagi. Sebelum kita menaikkan doa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Walaupun kami masih tidak begitu leluasa mengikuti kegiatan-kegiatan onsite di gereja kami tercinta GKI Surya Utama. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami juga betul-betul merasakan ibadah yang sejati, persekutuan doa pagi secara online ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema persekutuan perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah ketika hidup kalut, tidak jelas, tidak menentu, hampa, kita segera menjadi penurut. Mari kita membaca surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Mari menyimak. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang indah ini. Bagaimana kehidupan yang sedang kita jalani? Apa rasanya ketika kehidupan penuh dengan pergumulan? Ketika sakit belum kunjung selesai, sembuh. Ketika pergumulan rumah tangga, persoalan kehidupan, dan banyak soal yang lainnya. Penuh dengan kekecewaan.
Kemelut-kemelut itu membuat pikiran kita kalut. Kalut adalah perasaan kusut, kacau, tidak karuan. Wah, pokoknya gelisah, tak tertahankan. Kalut. Banyak bengong, banyak marah, cepat marah, tidak nafsu makan. Nah, itu tanda-tanda orang kalut. Situasi seperti ini membuat kita bertanya, kenapa hidupku? Apa salahku? Ketika harapan tidak menjadi kenyataan, bahkan jauh dari kenyataan yang kita inginkan. Kita seakan-akan hidup seperti di pinggir jurang yang bisa tiba-tiba jatuh, tenggelam, putus asa. Tetapi kita juga tetap mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali melakukan, menjalani kehidupan kita. Hati-hati ketika kemelut kehidupan, ketika pergumulan datang, bisa membuat kalut, kacau, bingung. Mari kita lihat firman tadi. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, artinya apa? Dosa, bahasa Yunani-nya itu hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Tidak tepat sasaran, meleset. Nah, kalau begitu banyak dosa yang bisa kita lakukan. Kita meleset sedikit saja dari kehendak Allah. Jadi tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa hitam, dosa putih. Kalau meleset dari kehendak Allah, itu hamartia, itu dosa. Maka kita perlu mengintrospeksi diri. Jangan sombong seakan-akan kita merasa tidak berbuat dosa, tidak menyakiti hati orang, tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Maka yang perlu kita lakukan, saudara-saudari, ayo introspeksi diri dan segera kembali lagi. Kita bisa berbuat dosa, tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara bahasa Yunani-nya parakletos. Parakletos itu artinya pembela. Tuhan tahu kemampuan kita. Allah tahu pergumulan kita, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, besarkan diri untuk kembali kepada kehendak-Nya, melakukan hidup sebagai pengikut Kristus. Integritas kita sebagai pengikut Kristus dipertahankan menjadi identitas. Maka kalau sudah berbuat dosa, ayo segera kembali kepada kehendak Tuhan. Karena kita mempunyai Yesus yang adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Bukan cuma dosa untuk kita, tapi seluruh dunia. Pendamaian pada bagian ini menggunakan kata hirasmos. Hirasmos itu menutupi, cover, menutupi. Jadi kita semua orang berdosa, tetapi ditutupi dosanya. Diberi anugerah untuk hidup baru, kembali baru, ditutupi hidupnya. Masih ingat ketika Yesus naik ke surga? Kepada murid-muridnya dia menyatakan, beritakanlah kabar baik. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku ajarkan. Beritakanlah kabar baik. Ini mengandung konsekuensi bahwa kita menjadi duta-duta pendamaian bagi dunia. Kita berdosa, tetapi diampuni, maka kita menyatakan hidup dalam pengampunan, dalam pendamaian kasih Kristus. Dan kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Bagaimana di rumah tangga, di gereja, di tempat-tempat kita bekerja, sudahkah kita menjadi pendamai-pendamai? Dosa bisa terjadi, tetapi kita memilih untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, sehingga kita memiliki anugerah yang baru. Nah, dari dua ayat ini, ketika hidup kita penuh kemelut,
penuh pergumulan, jangan kalut. Jangan jatuh ke dalam penyesalan, kemarahan. Kita perlu ketaatan untuk menjadi penurut, bukan menuntut. Bedanya begini, menuntut itu kenapa begini, kenapa begitu, yang lain salah, orang lain yang salah, bukan saya. Tetapi kita berusaha untuk menjadi penurut-penurut. Oke Tuhan, aku ingin mengenal kasih-Mu. Aku ingin berbuat baik. Aku akan menuruti segala perintah-perintah-Mu. Dengan demikian, ketika kita dalam kemelut tetap berbuat baik, penuh kasih, kesabaran, sukacita, ada semua yang menurut kehendak Kristus Tuhan kita. Jadi kunci utamanya, jadilah penurut ketika kemelut datang, ketika pikiran kita kalut. Berdoa dibanyakin, baca Alkitab diseringin, ikut persekutuan seperti kita ini, persekutuan online, kebaktian. Ya, walaupun memang kebaktian di GKI Surya Utama sudah dilaksanakan di gedung gereja, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Persekutuan doa pagi juga setiap Sabtu masih sudah dilakukan onsite. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ketika kita dalam kemelut, pikiran jangan kalut, tapi jadilah penurut Allah. Cari kehendaknya, wujudkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi suami, istri, orang tua, anak, apapun, siapapun yang ada di sekitar kita. Jalan menuju berkat adalah dimulai dengan mentaati firman Tuhan. Jadi menyatakan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara Tuhan, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi siklus kehidupan kita ketika kita dalam kemelut, ketika kita dalam pergumulan, persoalan, mungkin sakit yang belum disembuhkan, pekerjaan yang belum membaik, dan banyak lagi. Mari kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita memiliki integritas yang tidak mudah digoyahkan, yang sesuai dengan apa yang identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dengan demikian kita layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Ketika orang lain memfitnah kita, ketika mungkin sakit harus tetap kita tanggung, keluarga kita terus kita doakan, gereja kita terus kita layani, yang membuat kita mungkin makan mati, tetaplah menjadi penurut-penurut Allah. Sehingga kita menyatakan damai sejahtera untuk suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan kita merasakan damai sejahtera. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu perintah Allah. Bukan perintah saya. Selamat menjadi penurut-penurut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita untuk kehidupan yang boleh kami jalani sampai saat ini.
ketika kami ada saat ini dengan berbagai macam segala rutinitas pekerjaan yang kami jalani, itu semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kami miliki itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan apa yang tidak kami miliki yang masih terus kami usahakan, itu juga dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya Bapa, pimpinlah kami ketika kami sedang menghadapi kemelut hidup, pergumulan keluarga, pekerjaan. Ketika kami melihat situasi keadaan COVID yang membuat kami tetap harus waspada, kami tidak kalut, tetapi kami menjadi penurut-penurut Allah. Kami makin taat, kami makin berintegritas untuk menjadi murid Kristus, hamba Tuhan dimanapun kami berada. Maka pimpinlah ya Bapa di dalam surga, agar kami boleh merasakan kekuatan kehidupan dalam pimpinan kasih-Mu. Kami tetap menundukkan hati dan pikiran kami dalam rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Maka ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk takluk, untuk menurut, untuk sungguh-sungguh damai, menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Hingga keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, masyarakat di mana kami berada, negara dan kehidupan manusia, sungguh kami melihat semuanya berada dalam rancangan-Mu. Bapa di dalam surga, pimpinlah setiap keluarga kami, agar kami menjadi keluarga yang saling menasehati, keluarga yang saling membawa kedamaian, penuh sukacita, sehingga dalam hubungan pasangan suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua, sanak keluarga, bahkan masyarakat sekitar, kami boleh merasakan kehidupan yang baik, penuh sukacita. Dan orang lain melihat kami layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Bapa di dalam surga, dalam semua sukacita yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini, kami ingin menaikkan doa. Doa yang penuh dengan kepercayaan ketika kami melihat dinamika kehidupan yang makin berat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang Tuhan. Ada saudara kami, ada pasangan hidup kami, ada anak kami, ada orang tua kami. Mereka yang harus terinfeksi virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya. Oh Tuhan, berikan hati yang gembira untuk mereka yang sedang menghadapi infeksi virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan juga keluarga kedamaian untuk mendampingi, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, kami menyebut nama mereka yang sedang bergumul dalam sakit COVID-19. Kiranya Engkau memimpin mereka dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, untuk itu kami juga berdoa untuk pemerintah agar boleh menangani, mendampingi, mendidik, membimbing masyarakat, baik pemerintah pusat maupun daerah bersatu padu untuk menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini dengan baik, sehingga kami masyarakat umat manusia boleh mendapatkan ketenangan dalam bekerja, dalam menjalani setiap rutinitas kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kami yang bekerja keras, kami yang bekerja, pemilik usaha, pemilik modal, karyawan. Oh Tuhan, dalam situasi yang terus berkembang, kami mendengar gonjang-ganjing situasi ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia. Tuhan, berikan kami, para pemilik perusahaan, pemilik modal dan pekerja boleh melihat sebagai keluarga, saling memperhatikan. Kiranya kami para pekerja boleh menjalani kehidupan pekerjaan dengan baik. Dan kami para pemilik modal, pemilik usaha, Tuhan menolong kami untuk memberi hikmat, agar kami boleh memperhatikan sebagai keluarga. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang beberapa waktu yang lalu mengalami duka cita karena Engkau telah memanggil pulang bagian dari keluarga mereka, Tuhan, yang sekian lama, sekian puluh tahun hidup bersama dengan mereka sebagai keluarga. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati keluarga almarhumah Ibu Siti Rudiah Sutomo. Tuhan memberkati keluarga Ibu Eva, menantu dari Ibu Yeti. Tuhan memberkati keluarga almarhum Pak Priyo. Tuhan, berkatilah mereka, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang merasa kehilangan karena harus berpisah dengan anggota keluarga yang mereka kasihi. Dan damai sejahtera dari Allah akan selalu memberkati, melindungi orang-orang yang dilingkupi kesedihan karena mereka selalu berpaut pada Tuhan dan Tuhan akan menghibur mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Berikan hikmat Tuhan untuk memimpin gereja kami ini, agar Majelis Jemaat boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk pelayanan, untuk persekutuan, untuk kesaksian di GKI Surya Utama. Tuhan menolong agar situasi yang terus berkembang, agar kami boleh penuh dengan hikmat ketika mengadakan merencanakan kegiatan-kegiatan onsite, rapat, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan kami juga diberikan hikmat dan sukacita untuk mengikuti ibadah-ibadah kegiatan-kegiatan secara online. Maka berikan hikmat juga Tuhan kepada Majelis Jemaat, pengurus komisi, digital ministry, agar boleh terus memahami produk-produk pelayan-pelayan terbaik untuk terus menyatukan kami dalam situasi yang masih banyak online ini, Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati karyawan GKI Surya Utama yang tetap bekerja dengan penuh sukacita, menjaga keamanan, koster, karyawan penata usaha, karyawan klinik, semuanya Tuhan, berkatilah agar mereka juga diberikan sukacita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang kuliah, agar mereka juga tetap dalam situasi yang berubah-ubah ini, mereka dapat bersekolah, berkuliah dengan baik. Terutama ketika memasuki kelas yang baru, tingkat yang baru, Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong anak-anak kami. Engkau juga akan memberikan segala hikmat untuk kami, Tuhan, untuk selalu takluk dalam pimpinan kasih-Mu. Maka Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.